Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah pada hari yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya taufik dan hidayah untuk terus nambah keimanan dengan kita melaksanakan sholat secara rutin, dan alhamdulillah kita diberi taufik untuk berjamaah di tempat yang mulia ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barakah, memberikan kita rahmat, dan memberikan kita segala macam ampunan. Allahumma amin. Pada kesempatan subuh ini saya akan mengajarkan adab-adab yang nanti manfaat ketika kita menikmati hidangan berbuka, yaitu kaitannya dengan doa. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka mengucapkan dhahaba dhama'u, rasa haus telah hilang, wa batalatil uruku, dan urat-urat telah basah, wa sabatal ajru insyaallah. Nah, di sini riwayat saking Abu Dawud dan hadisnya itu hasan. Juga kita ketahui bersama bahwa doa itu tidak tertolak dari orang yang berdoa ketika dia itu berbuka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 hal yang tidak mungkin tertolak doanya. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia itu berbuka, hina yuftir, ketika dia itu berbuka. Kemudian yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Kemudian doa juga nanti diberikan kepada orang-orang yang berbuka. Dia mendoakan orang-orang yang menikmati makanan buka puasa yang dia itu buat. Ya, misalnya ada yang memberi makan buka puasa, maka setiap yang dia beri dia akan mendapatkan bagian pahala. Jadi misalnya ada bapak ibu-ibu buat buka puasa untuk 50 orang, maka nanti yang buat buka puasa ini dapat bagian pahala dari orang yang berbuka atau orang yang puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Siapa memberi makan buka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun juga. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya. Dan kita bisa memberi balasan kepada orang yang memberi kita buka puasa, kita doakan. Kalau kita tidak bisa balas, maka minimal kita apa? Doakan. Nah, saya ingin bahas dari yang pertama dulu. Di dalam doa berbuka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajarkan doa ini mengandung makna kalau puasa itu berat
dan urat-urat itu basah ketika berbuka, berarti ketika puasa itu beratnya karena kering urat-urat yang ada di kerongkongan kita. Terus ketika kita berbuka, haus itu hilang. Artinya kita itu merasakan kenikmatan ketika kita itu berbuka puasa. Wasabatal ajru, insya Allah. Kita berdoa pada Allah semoga ditetapkan pahala insya Allah. Nah, ini disebutkan di sini sifat puasa. Sifat puasa itu adalah keadaannya itu haus, ya, ngelak, kemudian keadaannya itu di kerongkongannya itu kering. Tapi nanti akan dibalas dengan sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang memuaskan. Makanya balasan untuk orang-orang yang puasa akan disediakan pintu surga yang khusus yang dinamakan Ar-Rayyan. Yang dinamakan apa? Ar-Rayyan. Ini dikhususkan bagi orang-orang yang jalani puasa dengan benar. Karena pintu surga itu ada 8, masing-masing itu dengan amalan khusus. Ada yang dengan amalan sholat, ada yang dengan amalan sedekah, ada yang dengan amalan haji, ada yang dengan amalan jihad, ada yang karena mudah memaafkan dan menahan marah, ya, ada juga yang dia itu punya sifat masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Kemudian juga ada yang sifatnya itu rajin untuk menghadiri majelis ilmu dan dia itu rajin berzikir. Di samping orang yang rajin puasa itu akan mendapatkan pintu surga yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu ini balasan untuk keadaan haus tadi. Keadaan yang sulit ketika kita itu menjalani puasa. Wah, itu hausnya luar biasa. Maka ketika kita buka, wah, segarnya luar biasa. Kemudian setelah batal baru kita baca dzahaba dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, itu berarti keadaan susah di dunia itu tidak dibalas dengan susah juga di akhirat. Keadaan susah di dunia itu dibalas dengan yang lebih baik di akhirat. Jadi tidak dibalas dengan yang sama susahnya. Jadi yang kita dapati susah di dunia itu diganti dengan yang lebih baik. Sehingga yang jelek-jelek tadi, yang berat-berat tadi tidak kita dapati lagi di akhirat. Akhirat itu sudah dibalas dengan yang enak-enak. Tidak ada lagi rasa susah, rasa haus, rasa lapar. Itu nggak ada. Lapar, haus itu hanya di dunia saja. Sama seperti kita rasakan ketika kita itu lagi puasa, mulut itu dalam keadaan baunya enak sekali. Sampai orang lain mau cium bau mulutnya juga warak pingsan. Itu di surga tidak lagi bau mulut yang seperti itu yang kita rasakan. Nanti dibalas dengan kebalikannya, dibalas dengan bau yang sangat-sangat wangi, dikarenakan kita ketika puasa ada bekas-bekas bau mulut yang orang pun itu nggak mau dekat dengan kita. Maka di surga nanti dibalas dengan bau minyak kasturi. Artinya setiap amalan yang susah di dunia akan dibalas dengan amalan yang lebih baik di akhirat. Makanya di dunia itu susah-susah dulu. Kita disuruh ibadah, bangun subuh-subuh, susah dulu. Ya, tidak diawali enak-enak dulu. Justru kalau kita itu senang-senang di dunia, nikmati apa-apa yang ada di dunia, sepuasnya, tidak kenal halal haram, semuanya diterjang, ya sudah di akhirat tidak akan dapati apa-apa. Maka kalau ingin dapati nikmat, ya memang di dunia harus bersusah-susah dulu. Subuh, ya harus sholat subuh. Kalau puasa berarti kita bangun sahur, ya. Kemudian siang sudah ngelak, sudah letihnya luar biasa, disuruh sholat zuhur, disuruh sholat asar, ya. Terus malamnya padahal sudah kesel, sudah capek, disuruh ngisa. Lanjut lagi tarawih. Energinya habis luar biasa. Namun semuanya tidak sia-sia. Semuanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka kita butuh sabar ketika jalani ya berbagai hal di dunia ini. Semuanya itu butuh kesabaran. Dalam ibadah juga butuh sabar. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk berdoa. Berarti di sini perintah untuk berdoa secara umum, terus ada waktu-waktu mustajabnya doa. Orang muslim itu sifatnya adalah dia itu rajin berdoa kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, banyak mengadu kepada Allah. Susah yang dia hadapi, dia curhatkan kepada Allah. Mengeluhnya hanya kepada Allah saja, karena Allah yang dapat memenuhi apa yang dia butuhkan. Allah nanti yang akan penuhi apa yang dia harapkan. Kesusahan hidupnya Allah yang bukakan. Nanti pintu-pintu kesulitan diganti dengan kelapangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena ingat, di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, doa itu senjata kita untuk nolak bala. Doa itu jadi senjata kita untuk nolak bala. Bala itu musibah, bencana. Maka semakin kita banyak berdoa, urusan itu akan semakin mudah. Maka Nabi SAW itu katakan, la yaruddul qadha illa du'a. La yuruddul qadha illa du'a. Tidak ada takdir itu ditolak kecuali dengan doa. Ya, tidak ada yang dapat menolak takdir. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Artinya kalau kita berdoa, di antara maknanya kalau kita itu berdoa, urusan-urusan kita itu akan mudah walaupun kondisinya sulit. Misalnya duwe utang. Terus sudah jadi takdir itu. Ya utangnya wis ono kok. Berarti wis jadi takdir. Namun karena dia itu berdoa, mudah dia menyelesaikan itu. Allah yang mudahkan dia untuk menyelesaikan. Allah yang rampungkan urusan utang tadi itu dengan mudah. Maka doa itu memperingan, mempermudah urusan kita menyelesaikan sesuatu. Nah, di antara kiat supaya urusan kita mudah, terpecahkan, teruraikan, nah manfaatkan doa pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya ini, doa saat buka puasa. Ya, doa saat buka puasa. Kenapa doa saat buka puasa itu mustajab? Nah, pertama perlu diketahui keadaan orang berpuasa itu, kata Imam Nawawi, seluruh keadaan dia saat dia berpuasa itu doanya terkabul. Jadi siang-siang pun itu doanya terkabul. Nah, ketika berbuka itu, nah keadaannya adalah kita itu keadaannya lebih butuh makan. Wah, haus banget. Maka saat berbuka kita sudah bersyukur kepada Allah. Kemudian kita nanti buka tadi sambil juga berdoa. Pertama itu keadaan orang yang berpuasa. Yang kedua, dia sudah nikmati kesenangan. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Maka Allah akan ijabahi doa-doanya tadi. Doanya ini umum. Silakan berdoa untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan masyarakat, ya, untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Kita panjatkan doa seperti itu. Jadi manfaatkan doa ketika kita itu akan berbuka, karena ketika itu keadaan kita sangat-sangat butuh kepada Allah. Jadi wong susah, kalau dia itu berdoa, doanya itu mudah diijabahi. Maka kalau kita itu mau berdoa, tampakkan diri kalau kita itu butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, kita disuruh beri makan orang yang berbuka puasa. Ya, kita disuruh memberi makan kepada orang yang berbuka puasa jika kita punya kelapangan rezeki. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, siapa yang beri makan pada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tadi. Ghaira annahu la yanqusu, tanpa mengurangi min ajri shaim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun juga. Nah, jadi para jamaah sekalian, di sini ada anjuran yang punya kelapangan rezeki,
Ya, selain dia itu puasa, dia tadi berdoa, dia juga mengeluarkan rezekinya untuk beri makan buka puasa semampunya. Ya, semampunya dia beri. Boleh jadi dia serahkan dalam bentuk uang, boleh jadi dia beli makanan, atau boleh jadi masak sendiri untuk beri pada orang yang berbuka. Nah, di sini disuruh beri pada orang yang berbuka, berarti orang berbuka ini ada pahala. Ya. Dan dia dapat bagian dari pahala itu, namun pahala dari orang yang berbuka ini bukan kurang, tetap sama. Tapi dia dapat bagian pahala dari itu juga. Nah, tergantung di sini dia beri kepada berapa orang. Tetapi ingat, niatan kita harus tetap ikhlas, cari ridhani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya di situ. Bukan kita perbanyak sedekah supaya dipuji orang, supaya dianggap wah ini wong sugih, wah supaya dianggap wah ini paling dermawan. Wah ini sakwara ini, wah ini yang paling top dianya itu. Enggak, kita beri pokoknya cari ridhanya Allah. Allah yang balas, bukan pujian manusia itu yang balas. Nah, intinya pagi ini kita bahas 3 hal. Ya, yang pertama, ketika berbuka keadaan kita itu dahaga hilang, haus hilang, urat-urat basah, nanti di surga akan diganti dengan yang lebih baik. Terus yang kedua, jangan lupakan bahwasanya ketika kita itu puasa, doa-doa kita itu diijabahi. Keadaan ngantuk, keadaan letih, keadaan capek, kalau berdoa, wah itu mudah untuk dikabulkan oleh Allah saat puasa. Kemudian yang ketiga, tadi yang punya kelapangan rezeki, jangan lupa untuk memberi makan buka puasa. Maka nanti kita dapat bagian dari orang yang berpuasa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Baik, ada pertanyaan? Bukan? Pengen ngaji lagi? Pengen? Ya besok Rebu, insya Allah pas buka puasa. Bukatan maghrib ji. Ya nanti tolong disiapkan. Nanti dari DS untuk bantuannya. Silakan untuk buat masakan yang enak. Nanti kalau datang sebelum maghrib jam 5:04 kita ngaji dulu, baru kemudian kita buka puasa sesarengan di sini. Demikian kita tutup. Kalian doa kafaratul majlis, mugi-mugi bawa berkah bagi kita semuanya. Ayo, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.